teman-teman semua. Mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Fitri Nopiani, lalu Nur Piansyah dan juga teman saya Nida Khofia Agustini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang distribusi Q kuadrat. Langsung saja kita ke materinya. Distribusi Q kuadrat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan chi-square distribution atau distribusi X kuadrat. Dengan K derajat bebas adalah distribusi jumlah kuadrat keperubah acak normal baku yang saling bebas. Distribusi ini seringkali digunakan dalam statistika inversial seperti dalam ujian hipotesis atau dalam penyusunan selang kepercayaan. Apabila dibandingkan dengan distribusi Q kuadrat non-sentral, distribusi ini dapat juga disebut distribusi Q kuadrat sentral. Salah satu penggunaan distribusi ini adalah Q kuadrat untuk kebersesuaian atau goodness of fit, suatu distribusi pengamatan dengan distribusi teoretis. Kriteria klasifikasi analisis data yang saling bebas, serta pendugaan selang kepercayaan untuk simpangan baku populasi berdistribusi normal dari simpangan baku sampel. Sejumlah pengujian statistika juga menggunakan distribusi ini seperti uji Friedman. Distribusi Q kuadrat merupakan kasus khusus distribusi gamma. Nah, yang dimaksud dengan distribusi gamma adalah distribusi fungsi padat yang disebut luas dalam bidang matematika. Fungsi gamma diintegralkan bila A sama dengan N adalah bilangan bulat positif. Grafik distribusi Q kuadrat bergantung pada derajat kebebasan O, yang umumnya merupakan kurva positif dan miring ke kanan. Kemiringan kurva ini akan semakin berkurang jika derajat kebebasan O semakin besar. Untuk O sama dengan 1 dan O sama dengan 2. Bentuk kurvanya berlainan daripada untuk O lebih dari sama dengan 3. Selanjutnya, distribusi Q kuadrat mempunyai rata-rata dan variasi sebagai berikut. Rata-rata U sama dengan E dikali X kuadrat sama dengan O. Variasi O kuadrat sama dengan 2O. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nida Khofia. Probabilitas suatu sampel acak yang menghasilkan nilai X kuadrat yang lebih besar dari suatu nilai tertentu sama dengan luas daerah di bawah kurva di sebelah kanan nilai tersebut. Nilai tertentu biasanya ditulis dengan X kuadrat A. Dengan demikian, X kuadrat A menyatakan nilai X kuadrat A yang luas di sebelah kanannya sama dengan A. Daerah yang luasnya sama dengan A ini dinyatakan oleh daerah yang diarsir. Nilai kritis X kuadrat A untuk A sama dengan 0,05 di sebelah kanan dan E sama dengan 10, maka nilai kritis X 20,05 sama dengan 18,307. Karena kurva distribusi Chi kuadrat tidak simetri, maka luas daerah di sebelah kiri harus dicari. Luas daerah sebelah kiri yaitu 1 kurang A sama dengan 1 kurang 0,05 sama dengan 0,95. Derajat kebebasan E sama dengan 10, maka diperoleh X 20,95 sama dengan 3,940.
Bila x1, x2, x3, xn merupakan variabel acak yang masing-masing terdistribusi normal dengan rata-rata, mu dan variasi sigma kuadrat dan semua variabel acak tersebut bebas satu sama lain. Maka variabel acak berikut ini n, y sama dengan sigma xi kurang mu. I sama dengan 1, sigma mempunyai distribusi chi kuadrat dengan derajat kebebasan sama dengan n. Bila diambil sampel acak berukuran n dari populasi berdistribusi normal dengan rata-rata, mu, dan variasi sigma kuadrat, pada setiap sampel tersebut dihitung variasi s kuadrat, maka variabel acak berikut ini yaitu x kuadrat sama dengan n kurang i s kuadrat. Sigma kuadrat mempunyai distribusi chi kuadrat x kuadrat dengan derajat kebebasan sama dengan n kurang i. Interval s kuadrat kepercayaan x kuadrat sama dengan n kurang 1. Secara umum, interval kepercayaan untuk x kuadrat sebesar 1 kurang a dinyatakan sebagai berikut. X kuadrat min 1 a per 2 kurang dari x kuadrat kurang dari x kuadrat a per 2 sama dengan 1 min 5. Nilai kritis x kuadrat min 1 a per 2 membatasi luas daerah di sebelah kanan sebesar 1 kurang a per 2 pada derajat kebebasan sama dengan n min 1. Sedangkan nilai kritis x kuadrat a per 2 membatasi luas daerah di sebelah kanan sebesar a per 2 pada derajat kebebasan sama dengan n min 1. Dengan mensubstitusikan nilai n per n kurang i s kuadrat, maka diperoleh P n kurang 1 s kuadrat kurang dari x2 kurang dari n kurang 1 s2 sama dengan 1 kurang a x2 a per 2 x2 1 a per 2. Manfaat distribusi x kuadrat. Yang pertama, untuk menguji apakah frekuensi yang diamati berbeda secara signifikan dengan frekuensi teoritis atau frekuensi yang diharapkan. 2. Untuk menguji kebebasan independensi antar faktor dari data dalam daftar kontingensi. 3. Untuk menguji apakah data sampel mempunyai distribusi yang mendekati distribusi teoritis tertentu atau distribusi hipotesis tertentu. Distribusi populasi seperti distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Kejadian A1, A2, A3, AK, frekuensi yang diobservasi 01,02,03 AK, frekuensi yang diharapkan E1, E2, E3 EK. Perbedaan antara frekuensi yang diobservasi dengan yang diharapkan ditentukan sebagai x kuadrat sama dengan sigma OI kurang EI pangkat kuadrat I sama dengan 1 EI jika x kuadrat sama dengan 0, maka frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan adalah tepat sama. Jika x kuadrat lebih dari 0, maka frekuensi observasi berbeda dengan frekuensi yang diharapkan. Makin besar nilai x kuadrat, maka makin besar beda antara frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan. Sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nurfiansyah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk melakukan uji C kuadrat.
Yang pertama, merumuskan hipotesis yang akan diuji meliputi H0 dan H1. Yang kedua, menetapkan taraf signifikan alfa dan derajat kebebasan theta untuk memperoleh nilai kritis X kuadrat A di mana theta sama dengan K-1 jika frekuensi yang diharapkan dapat dihitung tanpa harus menduga parameter populasi dengan statistik sampel. Theta sama dengan K-1 min M jika frekuensi yang diharapkan dapat dihitung hanya dengan menggunakan parameter populasi sebanyak M dengan taksiran statistik sampel. Yang ketiga, menentukan statistik uji atau statistik hitung. X kuadrat H sama dengan sigma OI min EI kuadrat. I sama dengan 1. Menyimpulkan apakah menolak atau menerima H tolak H kosong jika nilai X kuadrat H lebih dari X kuadrat A, dan diterima jika H kosong jika X kuadrat H lebih dari sama dengan X kuadrat A. Contoh soal. Dari hasil pemeriksaan status gizi pada 800 anak sekolah dasar, terdapat 700 anak yang mempunyai status gizi baik dengan tingkat IQ kurang dari 120 pada 210 anak, IQ sama dengan 120 pada 340 anak, dan IQ lebih dari 120 pada 150 anak. Sedangkan 100 anak mempunyai status gizi kurang dengan tingkatan IQ sama dengan 120 pada 35 anak dan IQ lebih dari 120 pada 15 anak. Buktikan apakah terdapat hubungan antara status gizi anak dengan tingkat IQ anak. Gunakan A sama dengan 10%. Jawab. Status gizi anak baik ada yang kurang. Kita dapat lihat pada tabel ini. H0 tidak ada perbedaan yang bermakna antara status gizi anak terhadap tingkat IQ. H1 ada perbedaan yang bermakna antara status gizi anak terhadap tingkat IQ. A sama dengan 10% sama dengan 0,10. DF sama dengan K-1 dikali B-1 sama dengan 3-1 dikali 2-1 sama dengan 2. X kuadrat tabel adalah 4605. Kriteria pengujian hipotesis X kuadrat tabel kurang dari X kuadrat hitung, maka H0 ditolak, H1 diterima. X kuadrat tabel lebih dari X kuadrat hitung, maka H0 diterima, H1 ditolak. Penghitungan frekuensi terhadap E total baris dikali total kolom. E1 sama dengan 260 dikali 70 per E1 sama dengan 260 dikali 700 dibagi 800 sama dengan 227,5. E2 sama dengan 375 dikali 700 per 800 sama dengan 328,1. E3 165 dikali 700 per 800 sama dengan 144,4. E4 sama dengan 260 dikali 100 per 800 sama dengan 32,5. E5 sama dengan 375 dikali 100 per 800 sama dengan 46,9. E6 sama dengan 165 dikali 100 per 800 sama dengan 20,6. X kuadrat sama dengan O min E kuadrat per E. X kuadrat 1 sama dengan 210 dikurang 227,5 kuadrat per 227,5 sama dengan 1,35. X kuadrat 2
sama dengan 340 min 328,1 kuadrat per 328,1 sama dengan 0,072. X kuadrat 3 sama dengan 150 dikurang 144,4 kuadrat per 144,4 sama dengan 0,077. X kuadrat 4 sama dengan 50 dikurang 32,5 kuadrat per 32,5 sama dengan 1,07. X kuadrat 5 sama dengan 35 dikurang 46,9 kuadrat per 46,9 sama dengan 0,51. X kuadrat 6 sama dengan 15 dikurang 20,6 kuadrat per 20,6 sama dengan 0,54. Sigma X kuadrat sama dengan X kuadrat 1 dikurang X kuadrat 2 dikurang X kuadrat 3. Oh, ditambah ya. Sigma X kuadrat sama dengan X kuadrat 1 ditambah X kuadrat 2 ditambah X kuadrat 3 ditambah X kuadrat 4 ditambah X kuadrat 5 ditambah X kuadrat 6 sama dengan 1,35 ditambah 0,072 ditambah 0,077 ditambah 1,07 ditambah 0,51 ditambah 0,54. Sigma X kuadrat sama dengan 3,62. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa X kuadrat tabel lebih dari X kuadrat hitung. Maka HO diterima, H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antara tingkat gizi status gizi anak terhadap tingkat IQ anak. Uji kebebasan atau independensi dua faktor. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada atau tidak adanya hubungan asosiasi antara atau kaitan antara dua faktor. Misalnya, apakah prestasi belajar mahasiswa ada hubungan dengan kondisi sosial ekonomi orang tua? Apakah agama yang dipeluk ada hubungan dengan ketaatan beribadah? Jika tidak ada hubungan antara dua faktor tersebut, maka dikatakan bahwa dua faktor itu saling bebas atau independen. Misalkan, dilakukan survei pada 1.000 orang di Jakarta dan ingin diketahui apakah penghasilan masyarakat ada hubungannya dengan tingkat pendidikan. Penghasilan sebagai faktor 1 dan pendidikan sebagai faktor 2. Penghasilan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu penghasilan lebih rendah dan tinggi. Misalkan dilakukan survei pada 1.000 orang di Jakarta dan ingin diketahui apakah penghasilan masyarakat ada hubungannya dengan tingkat pendidikan. Penghasilan sebagai faktor 1 dan pendidikan sebagai faktor 2. Penghasilan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu penghasilan rendah dan tinggi. Sedangkan pendidikan dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu SMU ke bawah, sarjana muda, dan sarjana, termasuk pasca sarjana. Hasil survei tersebut disajikan pada tabel kontingensi berikut. Penghasilan pendidikan, penghasilan rendah SMU ke bawah total 182, sarjana muda 213, sarjana ada 203. Yang penghasilan tinggi 154 untuk SMU ke bawah, 138 untuk sarjana muda, dan 110 untuk sarjana. X kuadrat sama dengan sigma FO min FE kuadrat. I sama dengan 1 FF. Derajat kebebasan theta sama dengan jumlah baris dikurangi 1 dikali kolom dikurang 1.
Frekuensi harapan sama dengan jumlah menurut baris dikali jumlah menurut kolom atau jumlah total. Jika X kuadrat H lebih dari X kuadrat A, maka hipotesis 0 HO ditolak, sedangkan jika tidak maka hipotesis 0 diterima. HO sama dengan dua faktor saling bebas, penghasilan saling bebas dengan pendidikan. Dua taraf signifikasi sama dengan 5%, dan theta sama dengan 2 min 1 dikali 3 min 1 sama dengan 2. X kuadrat H sama dengan 7.800. X kuadrat H sama dengan 7,854 kuadrat. Nilai X kuadrat H lebih dari X kuadrat A, maka disimpulkan H kosong ditolak pada taraf signifikasi 5%. Artinya antara penghasilan dan pendidikan masyarakat tidak saling bebas. Uji distribusi populasi dengan distribusi sampel. Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian atau tingkat kesesuaian antara distribusi sampel dengan distribusi populasi. Disebut juga uji coba kebaikan SWOT, test godness of test. Tahapan uji keselarasan apakah suatu distribusi mengikuti kurva normal atau tidak adalah sebagai berikut. 1. Membuat distribusi frekuensi. Yang kedua, menentukan nilai rata-rata hitung X dan standar defisiasi dengan menggunakan data berkelompok. Yang ketiga, menentukan nilai Z setiap kelas, di mana Z sama dengan X min mu per sigma. 4. Menentukan probabilitas tiap kelas dengan menggunakan nilai Z. Yang kelima, menentukan nilai harapan dengan mengalihkan nilai probabilitas dengan jumlah data. Yang enam, melakukan uji Chi kuadrat untuk menentukan apakah distribusi bersifat normal atau tidak.